maaf mengganggu waktunya. Bisa untuk wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah? Bisa, monggo Pak Ben. Ini ada tugas demonstrasi intelektual 3.1 terkait dengan guru penggerak, yang mana di sini saya harus mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dan juga nanti beberapa kepala yang lain terkait dengan yaitu pengambilan keputusan ketika nanti kepala sekolah bertemu dengan yaitu dilema etika maupun ujian moral. Bisa dimulai mungkin? Terima kasih. Untuk Ibu Nini, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Oke, gini. Kalau tentang dilema etika tentunya ketika saya menghadapi suatu permasalahan di mana ada dua masalah yang sama-sama penting, sama-sama baik, sama-sama harus diambil keputusan secara tepat. Sedangkan untuk yang rujukan moral tentu itu suatu masalah di mana mungkin menyalahi prosedur dan sebagainya. Bisa dilihat dari itunya, dari kemanfaatannya. Nah, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada satu masalah, dua masalah yang bersamaan, kemudian mereka masalah itu sama-sama benar dan saya harus mengambil satu keputusan, maka yang saya lakukan selama ini adalah melihat dulu sejauh mana kemanfaatannya, itu yang pertama. Jadi di antara dua yang sama-sama ini tidak dulu manfaatnya lebih banyak yang mana, kemudian mudaratnya lebih banyak yang mana. Ketika sudah ada perbandingan di situ, maka yang penting yang kita ambil adalah yang bermanfaatnya bagi peserta didik lebih banyak, mudaratnya bagi kita semua lebih sedikit. Seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama tentu mengenali dulu masalahnya seperti apa. Dikenali dulu ini masalahnya seperti apa. Kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Kalau kita sudah tahu fakta-fakta di lapangannya seperti apa, insya Allah kita pasti akan bisa melakukan pengambilan keputusan yang baik dan benar. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seperti yang saya katakan tadi, jadi dilihat manfaatnya yang paling besar untuk murid yang mana. Jadi yang paling efektif yang saya lakukan selama ini ya ketika ada dilema etika, berarti saya langsung harus mengambil keputusan di mana kebermanfaatan kepada murid itu lebih banyak. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika? Nah itu, tantangannya pasti ada ya. Kalau di satuan pendidikan, tentu tantangan itu mungkin bisa datang dari teman kita sendiri. Gimana ketika ada satu dilema etika itu di mana teman ketika kita ngobrol atau diskusi dengan teman-teman kaum misalnya, itu ada pertentangan perdebatan dimana mereka sama-sama benar gitu. Nah itu adalah tantangan tersendiri. Tetapi ketika kita musyawarahkan bersama, insya Allah kita akan menemukan keputusan yang terbaik untuk satu pendidikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung masalahnya, berat sedang masalahnya. Kalau masalahnya ringan walaupun itu termasuk dilema etika, mungkin bisa langsung diputuskan saat itu. Akan tetapi jika masalahnya itu perlu pemikiran lebih lanjut, perlu diskusi lebih lanjut, biasanya kami akan ngobrol atau diskusikan dengan para kawan kami. Mungkin tidak bisa saat itu, mungkin bisa dilanjutkan dengan musyawarah yang lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pasti. Kalau di sekolah saya punya wakasek tentunya, kemudian ada taur. Nah itu
yang biasanya kita ajak untuk ngobrol bagaimana menentukan satu keputusan yang terbaik untuk satuan pendidikan. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Pembelajaran ya, jadi intinya adalah mengambil keputusan yang tepat itu tidak bisa buru-buru. Semua harus dipikirkan baik buruknya, manfaat dan ketidakmanfaatan. Jadi intinya dalam mengambil keputusan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara prosedural. Ya, jadi mungkin kolaborasi dengan orang-orang terdekat itu juga penting bagi kita. Jadi pembelajarannya adalah ambil keputusan secara tepat untuk satuan pendidikan kita. Terima kasih Bu untuk wawancaranya. Nanti jawaban dari Ibu akan kami analisis, nanti akan kami hubungkan dengan paradigma dalam mengambil keputusan. Terima kasih waktunya Bu. Sama. Selamat siang Mbak Andi. Ya, selamat siang Pak Mu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Selamat datang di SD kami. Inilah SD Jungki, Kecamatan Karas ya. Suasananya seperti ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Betul Pak Andi, mohon maaf ini sebelumnya mengganggu. Saya mau mewawancari Pak Andi terkait dengan tugas kami di demonstrasi kontekstual 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan ketika berada di dilema etika maupun ujuk moral. Oh, tugas calon guru penggerak. Iya betul Pak Iya, Andi. mungkin bisa saya bantu. Mungkin, monggo. Bisa dimulai Pak Andi ya wawancara. Bisa, insya Allah bisa. Begini Pak Andi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Di sekolah kami memang ada beberapa kasus yang bisa baik datangnya dari guru antar guru atau dengan lingkungan di sekolah kami atau mungkin ada siswa sendiri. Nah, saya akan mengidentifikasikan, menggolongkan kasus ini kategori ke kasus istilahnya itu etika atau moral. Jadi di sana mungkin ada pertentangan benar dengan salah, terus kemudian ada pertentangan dengan salah dengan benar bagaimana, dan itu kita akan membuat keputusan berdasarkan selain teori-teori masukan juga hati nurani atau mungkin kebenaran yang kita cari nanti. Itu Pak Andi. Dilanjutkan Pak Andi ya. Ya. Begini Pak Andi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di situ digarisbawahi sama-sama benar. Ya, saya yakin semua itu akan kembali manfaatnya kepada siswa kita, karena apa yang kita kerjakan, keputusan itu harus berdampak pada kemajuan dan kepentingan anak. Jadi di antara dua itu kita timbang, kita kaji, kemudian kita carikan masukan dari beberapa istilahnya komponen pendidikan yang ada. Saya akan mengambil keputusannya sesuai dengan mana yang paling bermanfaat untuk kepentingan anak didik kita atau kemajuan sekolah. Seperti itu. Iya. Selanjutnya Pak Andi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam kasus seperti itu tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Pertama saya akan meminta masukan dari teman-teman, saya akan mencari dulu pokok dari kasus itu bagaimana, terus apabila kita putuskan, kita kaji nanti dampaknya ke anak bagaimana. Misalkan dampak A, B, kalau misalkan dampaknya lebih sedikit, terus kemudian manfaatnya lebih banyak, itu yang akan kita ambil. Pokoknya kita kaji dulu dengan identifikasi kasus yang ada. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah tetap kita akan membuat suatu kajian, membuat suatu masukan, kemudian kasus tersebut atau mungkin keputusan yang nanti akan muncul itu untuk anak itu bagaimana? Apakah nanti terkesan memberatkan atau mungkin malah membuat ketidaknyamanan belajar anak, itu kita tinggalkan. Jadi efektifnya bagaimana keputusan atau kasus itu bisa membawa kemajuan bagi anak didik saya.
atau anak didik siswa kami, atau mungkin suasana keluargaan di SD kami. Demikian. Jadi, Selanjutnya Pak Andi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tantangan biasanya itu biasa yang namanya antar teman, antar guru itu mereka mungkin saling bertahan di posisi pendapatnya masing-masing. Sebenarnya sama-sama benar untuk kemajuan anak. Tapi tetap kita ambil keputusan mana yang berdampak sangat signifikan untuk kemajuan dan kepentingan siswa. Gitu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu langsung, atau mungkin Bapak memiliki jadwal menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, siap. Kasus biasanya muncul tidak bisa kita antisipasi. Jadi kita punya beberapa skala prioritas. Apabila kasus itu memang segera dan berdampak pada siswa, harus segera kita tangani atau segera putuskan. Kalau misalkan dampaknya tidak begitu signifikan, ya bisa kita tangguhkan. Tapi yang penting, mana kasus yang paling menyelesaikan, dibutuhkan penyelesaiannya adalah yang sangat mengganggu atau mungkin bisa tidak memperlancar proses pendidikan di sekolah kami. Jadi tidak ada jadwal tertentu sesuai dengan kasus yang muncul. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh siap. Pastinya ada. Saya punya kerjasama dengan stakeholder yang ada, selain dengan rekan-rekan guru, juga dengan komite sekolah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintahan desa, kalau tidak bisa lepas kami di desa ini. Terus kemudian juga kami punya pertimbangan juga kalau diperlukan ke bidang teknis, misalnya dari Babin Kamtibmas atau pihak puskesmas atau yang terlibat. Jadi kita tetap menjalin hubungan dengan mereka untuk mencapai keputusan terbaik. Pertanyaan terakhir Pak Andi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya adalah sebagai kepala sekolah, kita itu pemangku pengambil keputusan yang sangat-sangat menentukan jalannya pendidikan, apakah itu di sekolah, apalagi untuk masa depan anak. Jadi kita harus benar-benar mengkaji, kita benar-benar tidak hanya percaya pada satu sumber, tapi dengan etika, dengan moral yang baik kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan niat kita untuk mencapai kemajuan pendidikan itu bisa tercapai, begitu Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan lagi. Cukup Pak Andi, terima kasih atas waktunya. Nanti jawaban dari Bapak Andi akan kami analisa sebagaimana tugas kami nanti, agar kami pun juga nanti bisa mengambil pelajaran dengan bagaimana Pak Andi sebagai kepala sekolah dalam memutuskan sebuah keputusan lewat beberapa langkah-langkah tadi. Siap. Okay. Terima kasih Pak Andi Iya, waktunya. monggo.